Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Fadli Al-Kafi yang akan membahas tentang berkembang di dunia YouTube. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 3 kesalahan yang sangat mendasar yang dilakukan oleh YouTuber pemula. Apa itu? Bagi teman-teman yang tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama, maka hendaknya menonton video ini sampai habis. Mari kita simak. Apa itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para YouTuber pemula? Pertama, mereka tidak memiliki tujuan. Pasti banyak yang protes. Karena mereka ketika terjun ke dunia YouTube pasti mereka bilang, "Loh, tujuan kita ini punya uang, dapat uang dari YouTube. Tujuan kita ini biar bisa monet. Tujuan kita ini bisa jadi YouTuber kayak Atta Halilintar, Deddy Corbuzier, Larry Cheese, dan lain-lain gitu." Nah, sebenarnya dikatakan tiada tujuan itu bukan karena ketiadaan keinginan. Semua orang ingin kaya, semua orang ingin sukses. Akan tetapi yang memisahkan antara orang yang ingin dan orang yang hanya bermimpi adalah tentang langkah-langkah yang dia buat. Orang yang memiliki cita-cita menjadi pemain bola, maka sedari kecil dia mestinya harus berlatih terus-menerus setiap hari untuk melatih skillnya bermain bola. Begitu pula orang yang ingin menjadi artis atau menjadi penari atau menjadi penyanyi, ketika dia punya tujuan itu, maka dia harus memiliki semangat untuk menuju kepada tujuan itu. Jadi belum cukup dikatakan tujuan ketika mengatakan bahwasanya aku ingin jadi YouTuber sukses, aku ingin menjadi uh, artis, aku ingin menjadi orang kaya. Ya, semua orang kan pengen kaya. Tapi kan pada kenyataannya itu hanya di omongan belaka gitu. Padahal tiap harinya dia hanya melakukan rebahan. Pertanyaannya, ketika ada orang yang ngomong, "Aku ingin kaya," lantas dia hanya rebahan saja kerjaannya tiap hari. Pertanyaannya, apakah orang begitu disebut memiliki tujuan? Tentu tidak. Maka dari itu, hendaknya kita memiliki tujuan yang jelas. Kita ingin menjadi YouTuber yang sukses. Maka hendaknya sedari kini kita mulai menapaki jalan-jalan menuju tangga kesuksesan menjadi YouTuber. Yang kedua, tidak memiliki skill editing dasar. Seperti yang kita ketahui dalam kehidupan ini, contohnya saja, jika kita ingin menjadi mekanik, maka hendaknya kita mempelajari skill dasar di bidang mekanik. Ketika kita ingin menjadi pemain sepak bola, setidaknya kita harus tahu skill dasar bermain sepak bola itu. Jangan cita-cita mau jadi pemain bola, istilah offset aja nggak tahu. Itu kan konyol gitu. Ada seorang nelayan gitu. Dia pengen menjadi nelayan yang sukses, yang memiliki kapal yang banyak. Tapi dia nggak tahu nangkap ikan itu bagaimana caranya. Itu kan lucu. Begitu pula ketika kita ingin menjadi YouTuber, terjun ke dunia YouTube, maka kita hendaknya mempersiapkan skill dasar untuk menopang kegiatan kita di dunia YouTube itu. Hendaknya kita belajar tentang editing video, editing audio, bagaimana bikin thumbnail, bagaimana bikin hashtag yang baik, bagaimana bikin judul yang baik. Setidaknya kita harus punya skill dasar itu gitu loh. Kebanyakan dari teman-teman itu kan jatuh kepada semangat yang dibakar oleh
para para tutor-tutor yang gak jelas gitu loh. Mereka hanya memanfaatkan semangat kita gitu. Mereka bilang, ayo saling kunjung, ayo saling eh, nonton video teman, ayo saling komen, nonton 2 menit 3 menit, habis itu saling subscribe satu dengan lainnya. Pertanyaannya gini, subscribe itu kan artinya berlangganan. Pertanyaannya gini, orang nih masuk ke toko, banyak yang masuk ya. Kita kalau misal melakukan sub for sub itu kan banyak yang masuk ke toko kita, ke channel kita kan banyak masuk. Pertanyaannya, ketika dia masuk ke dalam channel kita, lantas di channel kita itu nggak ada sesuatu yang bernilai, nggak ada sesuatu yang bermanfaat, nggak ada sesuatu yang wah, lantas ya pastilah dia keluar. Paling beli sekali itu 2 kali karena nggak enak kan teman gitu. Setelah itu ya sudah lewat, dia gak jadi langganan. Ya subscriber itu kan artinya berlangganan. Maka sub for sub itu bukan berarti salah teman-teman, tapi yang salah adalah kita tidak ngurus channel kita, kita tidak ngurus toko kita dengan baik, kita nggak hias, kita nggak atur dia dengan tata kelola yang baik. Ya bagaimana kita bisa mendapatkan langganan yang lebih banyak lagi? Kalau kita mengandalkan para YouTuber pemula, pertanyaannya, mereka itu bukan pelanggan, mereka itu adalah sebenarnya toko juga, bakulers yang lain gitu loh. Cuma mereka itu beli supaya bantu gitu loh, bukan sebagai pelangganan gitu loh. Langganan itu adalah penonton-penonton yang mereka bukan pelaku yang terjun ke dalam dunia YouTube itu. Mereka yang penonton itu gitu. Itu yang kita incar, itu subscriber yang kita incar tuh ya penonton itu, bukan teman-teman yang merintis dunia YouTube itu gitu loh. Jadi teman-teman, hendaknya kita memiliki skill dasar editing video, editing audio. Sekarang pun tanpa laptop pun, pakai HP pun bisa gitu loh. Jangan asal ngerekam gitu habis itu tanpa edit sama sekali gitu loh. Habis itu teman-teman, kadang ada yang ngeedit video, oke, dia sudah punya skill dasar lah ngedit dikit gitu. Akan tetapi kadang ada watermark gitu loh. Maksudnya itu kan kayak lucu gitu loh. Masa YouTuber ada tulisannya Kinemaster, ada tulisannya TikTok, itu kan, itu ya bagaimana mau sukses gitu loh. Hal yang mendasar itu jadi kita nggak tahu. Itu jangan kita hanya habiskan waktu kita untuk saling nonton ke video-video teman-teman yang lain. Saya bukan menyalahkan video-video tersebut, cara menonton video kayak gitu, akan tetapi kita juga harus dong mengupgrade diri kita, mengupgrade skill kita gitu. Ya bagaimana mau sukses, kita tuh harus punya jiwa untuk mengupgrade selalu. Jangan hanya muter di situ-situ aja gitu. Itu kan bikin kita nggak berkembang. Dan kesalahan yang ketiga adalah salah mindset. Kita kan sering sekali mindset kita salah. Kenapa? Kita ngomong gini, buktinya ada kok itu yang orang yang nggak skill editnya nggak ada, habis itu skill videonya nggak diedit, videonya jelek tapi viral. Pertanyaannya, yang viral itu ada berapa? Apakah semuanya kayak gitu? Apakah kita hanya berharap keberuntungan? Kan lucu, contoh gini. Kita mau dapat, kita mancing nih, mau dapat ikan kakap besar. Lantas kita mancingnya di pinggir laut, pakai senar yang harganya 5 ribuan. Itu tarik ikan besar pasti putus gitu loh. Kita tentu ketika kita terjun ke dunia YouTube itu, keinginan kita adalah untuk mendapat sesuatu yang besar. Nah, maka dari itu kita harus memiliki sifat semangat yang sangat tinggi dan juga ilmu. Jangan hanya semangat aja gitu loh. Nah, salah mindset itu kan parah banget gitu loh. Ya contoh gini, dia adalah nelayan gitu. Habis itu dia tadi mancing pinggir laut,
habis itu pakai senar 5 ribuan, nggak pakai stick, cuma pakai gulung di tangan gitu. Habis itu dia berharap dapat kayak nelayan yang pakai kapal besar, yang jaringnya besar, yang alat pancingnya lengkap. Dia berharap dapat sesuatu kayak yang pakai kapal besar itu kan lucu gitu loh. Iya, kalau kita pengen kayak mereka, ya pasti kita ketika terjun ini pasti belum memiliki kapal besar itu. Kita akan tetapi setidaknya tahu diri lah gitu. Kita ketika masih di pinggir laut itu kita mencari hal-hal yang wajar dulu. Maksudnya ikan-ikan di pinggir laut, di pinggir-pinggir laut kayak ikan apa, ikan beronang, ikan-ikannya kecil. Kita kumpulin dana, kita kumpulin skill, kita kumpulin lagi semangat, kita bangun, kita upgrade diri kita bisa misalnya beli sampat kecil. Setelah membeli sampat kecil, kita bisa lebih ke tengah laut mancing lebih besar lagi. Kita bisa kumpul uang lagi, kita bisa beli kapal yang pakai mesin. Ya, kemudian selanjutnya seperti itu. Begitu pula juga kita di dunia YouTube. Setidaknya oke lah, kita nggak punya modal apa segala. Ini modal saya. Juga ini laptop istri saya bekas, dia kuliah. Ini saya ngerekam pakai HP. Ini saya ngerekam audio pakai apa action cam, karena suara kalau pakai HP itu nggak jelas gitu lah. Ini kan seadanya gitu loh. Ini meja saya pakai ini adalah lemari portable gitu. Ya kalau buku agak mahal sih karena memang hobi beda-beda. Ya gitu loh. Kita dari awal itu sudah salah mindset gitu loh. Maka setidaknya kita harus perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kita harus pertama, yang tadi kesalahan pertama tidak punya tujuan, kita harus punya tujuan yang jelas. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki skill dasar setidaknya gitu loh. Supaya nggak malu-maluin ya, mau main bola tapi nendang aja nggak tahu kan lucu gitu. Kemudian kita jangan sampai salah mindset. Kalau misalnya kita punya mindset kayak tadi, misalnya ada kok orang nggak punya ijazah bisa sukses, ya udah nggak usah sekolah gitu, berani kayak gitu kan, nggak gitu juga konsep. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Ini sharing dari saya, Fadli Al Kafi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.